Anak kecil ini oleh seorang Gus di atas panggung dakwah. Gus Elham Yahya digeruduk netizen. Jagat media sosial tengah diramai. Sapa ki? Waduh. Piye? Ha. Wopra. Astagfirullahaladzim. Yang dibahas seperti itu. Kalau ketemu perempuan, pasti yang dipandang tiga. Dipandang tiga. Iki wajah. Ini. Karung isor. Astagfirullahaladzim. Oh, Gus, ceramahnya kok agak biologi. Biologi. Yang tiga katanya ini di depan umum. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan mereaction video yang tengah viral, sedang booming, sedang trending saat ini. Nah, belum kelar, kita kemarin sudah membahas mengenai oknum Gus yang menyamakan rokok dengan tauhid Allah. Bapak Ibu niki tauhid niki Allah. Rokoknya tauhid Allah. Allah. Nah, ini ada berita lagi teman-teman yang sedang viral, yang sedang naik daun, yaitu oknum Gus lagi teman-teman. Entah kenapa oknum Gus sekarang jadi banyak ya. Kalau banyak apakah menjadi oknum? Tapi yang akan kita bahas ini oknum Gus lagi, yaitu mengenai ceramahnya yang dirasa vulgar. Kemudian ceramahnya yang menyerempet-nyerempet hal-hal yang berbau mesum. Kemudian juga yang sedang viral lagi, yaitu oknum Gus ini teman-teman ya, melakukan mencium gitu kan, mencium, bahkan tidak mencium tapi mengokop ya, beritanya seperti teman-teman ya, yang berada di kajian tersebut di depan umum. Nah, tentu hal ini teman-teman ya menjadikan kontroversial di media sosial ya, karena videonya sudah beredar luas, kemudian banyak netizen yang mempertanyakan hal tersebut ya. Ini adalah oknum Gus, dikatakan oknum Gus atau yang bergelar Gus, tentu dia adalah putra daripada kiai. Gus adalah sebuah orang yang tentunya berilmu ya, menjadi contoh, menjadi panutan para santrinya teman-teman. Kemudian tentu mempunyai adab, ilmu yang tinggi teman-teman dibandingkan dengan santri-santrinya, tentunya seperti itu ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia mencontohkan hal-hal yang berbau sensitif. Lebih mengejutkan lagi ya, ini baru tadi saya melihat videonya. Ada jamaah santriwatinya, entah itu santriwatinya, ada ibu-ibu, ada akhwatnya ya di situ. Bersalaman teman-teman ya, sampai tangannya, kemudian bersentuhan ya. Sepatutnya dihindari teman-teman ya, berjabat tangan. Tidak panjang lebar teman-teman ya. Kita akan mereaction videonya. Jamaah saat dakwah, Gus Elham Yahya digeruduk. Jagat media sosial tengah diramaikan oleh perbincangan soal pendakwa asal Kediri, Gus Elham Yahya atau Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki, yang menjadi sorotan setelah beberapa video dirinya bersama anak dan menuai keresahan yang luas. Gus Elham terlihat mencium perempuan di bibir di tengah kegiatan dakwah di hadapan jamaah. Gelombang kritik pun segera menyeruak. Banyak warganet yang menilai perbuatan tersebut melampaui batas. Tentu kalau di depan umum, apalagi digituin teman-teman ya. Nah, ini perasaan ibunya gimana? Perasaan orang tuanya ya? Apakah malah seneng atau memang mungkin mau menegur nggak enak gitu karena dia adalah Gus gitu kan ya. Anak kecil ini seorang Gus di atas panggung dakwah. Gus Elham Yahya adalah seorang penceramah asal Kediri, Jawa Timur. Umurnya baru 24 tahun dan merupakan anak kiai cucu pendiri pesantren di Kaliboto. Sekarang dia sedang jadi sorotan karena dalam sebuah acara dakwah, Gus Elham terlihat berinteraksi dengan seorang dan melakukan perbuatan yang dinilai masuk dalam pelecehan. Setelah viral, dia sempat klarifikasi. Katanya semua tuduhan itu fitnah dan yakin bahwa dia akan dilindungi Allah. Mirisnya, Gus Elham sendiri bukan kali pertama melakukan hal tersebut. Dia juga sering anak kecil di konten sosial medianya. Menurut kalian, hal ini wajar dilakukan seorang Gus ke anak kecil atau sudah kelewatan batas? Ya, untung saja ini ya kalau orang dewasa, wallahu alam. Ini jamaahnya. Waalaikumsalam. Akhwat ya, cewek ya. Sapa ki? Waduh.
Piye? Ha. Oh, perawan. Yang dibahas seperti itu apa? Jadi ini dicium tangannya oleh ibu-ibu atau mbak-mbak ya tadi. Kados kula ngeten iki sedikit demi sedikit pemeneh diingi adalah enek orkese wis dadi omongane wong. Anggap pondok tinggi pondok tinggi orkes. Emang urusan wong pondok-pondok kok ya toh? Ora melok banget apa. Jadi kalau pondoknya sendiri dia bebas mau menanggap orkes dangdut dan lain sebagainya bebas karena pondoknya dia sendiri. Cuman yang jadi pertanyaan, walaupun pondok pribadi milik Gus Ilham tadi ya. Nah, kalau perbuatannya tidak mencerminkan apa namanya contoh yang baik, maka ya bisa mencederai orang Islam, agama Islam bahkan ya. Karena dia itu sebagai Gus, teman-teman. Menjadi patron, menjadi patokan, menjadi contoh oleh santri-santrinya. Kalau memang dia mempunyai pondok sendiri dan dia mengajarkan hal-hal yang negatif, tentu nanti justru menciderai Islam sendiri. Kenapa seorang Gus bisa mencontohkan hal-hal yang negatif ya? Dan ini disayangkan teman-teman. Ketemu perempuan, pasti dipandang tiga. Iki wajah ini karung isor. Astagfirullahaladzim. Oh, Gus, ceramahnya kok agak biologi. Di depan umum dia mengatakan seperti itu teman-teman, secara vulgar, secara blak-blakan. Nah ini, astagfirullah. Nah ini video-videonya teman-teman ya. Ternyata banyak ya jejak digital dari Gus Ilham ini ya. Ini bersama akhwat, bersama cewek-cewek, dikerumunin ya. Wah, udah jadi artis papan atas ya. Hingga itu digandeng tangannya, kemudian sampai dipepet-pepet ya. Nggak ada. Ya Allah. Apa nih? Membagi air berkah kayaknya ya. Jadi Gus Ilham juga bagi air. Piye? Ini kajian biro jodoh atau apa? Momen ibu-ibu antri untuk meminta berkah dari tangan Gus Ilham Yahya. Oh dari tangan ya, nggak ditiup ya ternyata. Jadi dicelupin gitu. Laporan. Bar maghrib soan Gus, ada salah satu oknum damel akun wila, ngerti weh? Damel akun isinya itu cuma mengelek-ngelek saya, isinya menjelek-jelekan, fitnah. Ya Allah, sampai enek katanya menebar fitnah. Dai muda yang bernama Gus Ilham Yahya melakukan poki batin gue. Oke, jadi lagi, merasa difitnah ya. Nopo tentang kita, wis to. Insya Allah panggah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ikhlas, tulus. Ini tanggapan ya setelah videonya viral ya. Ini bukan suatu fitnah ya, bukan suatu perbuatan ingin menjelek-jelekan. Ini adalah kritikan, Gus. Ini adalah kritikan membangun. Kritikan untuk berbenah diri ya. Karena memang yang mengkritik ini tidak hanya 1-2 orang, tetapi banyak netizen. Kita lihat beritanya ya, Kemenag dan juga PBNU pun sudah menegur gitu kan. Sudah menegur Gus Ilham ya. Oke teman-teman, jadi kalau kita melihat dari beritanya ya, yaitu PBNU dan Kemenag pun sudah menegur Gus Ilham teman-teman ya. Gus Ilham Yahya soal video viral, begini respon Gus Ilham. Ya karena perbuatannya kalau di media sosial sudah kelewat batas teman-teman ya. Ini adalah seorang Gus loh, seorang putra kiai loh. Kenapa mempunyai kelakuan seperti itu tidak patut untuk dicontoh, apalagi di depan umum, di depan jamaahnya, santrinya. Ini tidak patut dicontoh. Bahkan ini sudah ditegur PBNU, Kemenag pun menegur Gus Ilham.
Ya memang di negara ini teman-teman ya, kalau kita melihat ya no viral, no justice teman-teman. Ya, kita melihat video tanggapan dari Gus Ilham setelah ditegur oleh PBNU dan Kemenak. Coba kita lihat. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan. Katanya. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Namun demikian, saya tetap memohon maaf. Gus Ilham ini sudah meminta maaf, sudah mengakui yang tadinya tidak mau mengakui, malah katanya difitnah, ingin dijatuhkan. Telah ada teguran ya, no viral, no justice. Sudah viral, baru dia meminta maaf ya kepada publik ya. Kalau memang sudah berperilaku baik, kemudian merubah dari cara berdakwahnya, ya mungkin tidak ada kritikan lagi teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan terus tonton video di channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.